Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat malam. Salam sehat. Salam damai sejahtera untuk kita pada malam hari ini. Selamat bertemu lagi bersama dengan saya, Pendeta Mas Riusya, Gembala Gereja Kemah Injil Indonesia, Filipi, Cengkareng, Jakarta. Itu dalam program Sahabat yang Mengasihi Yesus, yaitu di ibadah doa Gereja Kemah Injil Indonesia, Filipi, Cengkareng, Jakarta. Sebelum kita berdoa pada malam hari ini, saya akan membaca firman Tuhan yang menjadi landasan kita untuk menaikkan setiap doa-doa kita pada hari ini. Dan kita tahu pokok doa yang sangat penting yang harus kita naikkan pada hari ini, yaitu tentang pandemi COVID-19 yang masih sampai saat ini kita bersama-sama berjuang menggumuli supaya mujizat Tuhan nyata dalam bangsa Indonesia dan juga dunia yang saat ini sedang dialami bencana pandemi COVID-19 ini. Dan juga saudara-saudara kita yang ada di Mamuju dengan adanya gempa yang tadi pagi, dan kita doakan supaya Tuhan memberkati mereka dan memulihkan kondisi yang ada di Mamuju. Saya akan membaca dari Keluaran 15 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-26 yang mengatakan demikian. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dan tidak mendapat air. Sampailah mereka di Mara, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungut bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencobai mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari ayat pembacaan pada hari ini yang menjadi pokok perenungan kita adalah tentang perjalanan hidup orang percaya, yaitu tentang perjalanan hidup orang percaya. Bagian firman Tuhan ini menjelaskan tentang perjalanan umat Israel dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Memang berliku-liku dan penuh dengan pengalaman-pengalaman mujizat yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Salah satunya yaitu tentang bagaimana mereka harus melewati Laut Teberau yang begitu luas. Di depan mereka terbentang laut yang begitu luas. Dan mereka berpikir bagaimana harus menyeberangi laut tersebut. Sedangkan di belakang mereka tentara Firaun dengan tentaranya yang berkuda mengejar mereka. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya mereka bersungut-sungut kepada Musa. Luar biasa Musa dengan hikmat yang daripada Tuhan meneguhkan, menguatkan umat Israel, dan ia berkata kepada mereka, jangan takut, berdirilah teguh, lihatlah keselamatan daripada Tuhan, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Luar biasa saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata-kata hikmat yang Musa sampaikan kepada umat Israel supaya mereka tetap teguh dan kuat dan berharap kepada Tuhan yang
sedang menuntun mereka keluar dari tanah perbudakan. Tetapi persoalannya adalah bagaimana mereka harus menyeberang laut yang begitu luas di hadapan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah air itu. Dan dikatakan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, laut itu pun terbelah. Bangsa itu berjalan dengan terheran-heran melihat mujizat yang begitu dahsyat yang Tuhan kerjakan di hadapan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan hidup kita sebagai orang percaya pun kadang-kadang diperhadapkan kepada situasi-situasi yang membuat kita menjadi takut. Kadang-kadang juga membuat kita menjadi cemas, bahkan mengalami kesedihan yang mendalam. Mungkin juga sampai kita bersungut-sungut, mau berontak dalam kehidupan kita. Ingat saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan yang telah menolong bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan dan melakukan mujizat-mujizat yang ajaib dan luar biasa, juga akan menyatakan kuasanya, mujizatnya, pertolongannya kepada kita tepat pada waktunya. Puji nama Tuhan. Mengalami mujizat itu membuat orang Israel bersukacita. Namun juga bertanya-tanya, mujizat apa lagi yang akan mereka lihat berikutnya. Tapi yang terjadi kemudian di luar dugaan mereka. Mereka harus berjalan selama 3 hari dan tidak mendapatkan air, dan mereka kehausan dan juga kelelahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka pun mulai bersungut-sungut. Peristiwa yang baru mereka lihat yang begitu dahsyat, Tuhan membelah air itu, tidak mempengaruhi mereka untuk selalu berharap dan kepada Tuhan, sehingga keluhan yang keluar dari mulut mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang juga perjalanan hidup umat Israel yang keluar dari tanah perbudakan itu juga menggambarkan kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Saat kita mengalami pertolongan demi pertolongan dan mujizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, kita katakan Tuhan luar biasa. Tapi saat kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak menguntungkan menurut kita, akhirnya kita protes dan juga kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang sedang terjadi pada hidupku? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah perjalanan hidup orang-orang percaya. Nah, dari ayat pembacaan ini kita dapat melihat hal yang pertama adalah perjalanan hidup orang percaya itu banyak liku-likunya. Pada ayat yang ke-22 dikatakan, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dan tidak mendapat air. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan kita tidak selamanya mulus. Perjalanan hidup kita tidak selamanya lurus. Tidak selamanya seperti yang kita harapkan, yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Kenyataannya adalah banyak liku-liku yang harus kita hadapi. Kadang sampai membuat kita menjadi putus asa. Saudara, banyak hal yang tidak kita duga, banyak hal yang kita tidak harapkan dalam kehidupan kita, banyak hal yang kita tidak inginkan, justru itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita katakan saya sudah sangat lelah dan sangat capek. Jadi saudara dikasihi oleh Tuhan, memang ada masanya umat Israel ini mereka hidup dalam ketakutan. Ada masanya mereka harus bersungut-sungut kepada Tuhan. Namun saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada juga masanya mereka tersenyum. Mereka bersukacita, mereka bersorak dengan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib
dalam kehidupan mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya tertarik dengan sebuah ilustrasi yang pernah saya baca yang menjelaskan ada sebuah kapal yang berlayar dengan kecepatan tinggi melewati kabut yang tebal. Kapten kapal tidak mengurangi kecepatannya dalam melewati kabut tersebut. Dan para penumpang menjadi gelisah, mereka ketakutan dan gemetar. Sehingga karena mereka takut dan mereka mengirim utusan untuk menemui sang kapten supaya sang kapten itu mengurangi kecepatannya karena kabut yang begitu tebal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh sang kapten kepada mereka? Dia mengatakan, saya ada di menara yang paling tinggi. Saya bisa melihat di kejauhan yang dapat melihat jarak yang jauh dan kabut itu hanya ada di permukaan, tetapi jauh sana jalan masih aman. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang dalam kehidupan kita seperti penumpang kapal ini, karena kita hanya melihat di sekitar kita kabut yang begitu tebal. Tetapi Allah tahu, Allah merancangkan sesuatu hal yang dahsyat dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saat kita menggantungkan harapan kita kepada Tuhan, bahwa kita harus sadar rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang dalam perjalanan hidup kita harus menemui liku-liku hidup ini. Tapi satu hal yang pasti, bahwa Tuhan punya rancangan damai sejahtera bagi kita. Dan yang kedua, pada ayat yang ke-25 dikatakan, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencobai mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan hidup orang percaya seringkali mendapati tantangan untuk merubah kepahitan menjadi manis. Itulah sebabnya orang percaya bukan harus lari menghindari persoalan atau menolak kepahitan. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus merubah kepahitan itu menjadi manis. Orang katakan lari dari persoalan tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi saat kita menghadapi persoalan itu dengan pertolongan Tuhan, maka disitulah kita melihat cara Tuhan bekerja dengan ajaib dan luar biasa, membawa kita dari kepahitan sehingga menjadi manis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan, kesengsaraan pasti membawa kesedihan, penderitaan kepada kita. Tetapi ingat bahwa sekalipun kesengsaraan menimpa hidup kita, Allah ingin agar hidup kita tetap memancarkan kemuliaan Allah. Karena Allah merancangkan damai sejahtera bagi setiap kita. Puji nama Tuhan. Kalau kita juga perhatikan dalam ayat yang ke-25 yang tadi kita sudah baca, saya mengambil kesimpulan bahwa perjalanan hidup orang percaya harus disertai dengan iman. Tuhan menyuruh Musa untuk melemparkan sepotong kayu ke air yang pahit itu. Ketika ia melakukan, maka air itu pun menjadi manis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perintah Tuhan ini kalau kita katakan pasti tidak akan masuk logika. Mengapa saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Air yang pahit, lalu Tuhan menyuruh Musa untuk melemparkan sepotong kayu ke air tersebut. Mungkin kita berpikir apa manfaatnya? Mungkin kita berpikir untuk apa? Tetapi saat kita melakukan perintah Tuhan, apa yang tidak masuk di logika kita, pikiran kita, maka Tuhan dapat mengerjakan di luar pikiran kita. Itulah yang dikatakan mujizat. Saat Musa melakukan hal tersebut, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ragu-ragu, dia bertindak dengan iman sesuai dengan perintah Tuhan. Musa melemparkan sepotong kayu itu ke air yang
pahit itu. Dan dikatakan seketika itu pun air itu menjadi manis dan umat Israel bisa meminumnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita mungkin mengalami kepahitan. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan apabila kita dapat melangkah dengan iman. Dan yang terakhir saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada ayat yang ke-26 dikatakan, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu segala penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Puji nama Tuhan. Perjalanan hidup orang percaya itu penuh dengan janji-janji firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa janji firman Tuhan kepada kita? Dikatakan janji firman Tuhan itu, jikalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam kondisi pandemi yang kita hadapi saat ini, banyak berita-berita yang mungkin bisa membuat kita terpengaruh. Apalagi dengan vaksin yang sedang dan harus kita lakukan dalam kehidupan kita dengan berita-berita yang beredar saat ini. Tapi ingat saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan kepada kita, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan kita harus mendengar suara Tuhan, bertindak. Dan juga dikatakan jikalau kamu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dalam kondisi yang kita alami, tetap kita melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Jika kamu masang telingamu kepada perintah-perintah Tuhan, dikatakan jika kamu tetap mengikuti segala ketetapannya. Firman Tuhan mengatakan, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu. Saya garis bawahi kalimat ini adalah penyakit manapun yang telah ditimpakan kepada umat Israel, kepada orang Mesir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini penuh dengan janji-janjinya. Apabila kita berpegang teguh dan melakukan janji firman Tuhan ini, maka kita dapat melihat karya mujizat Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan hidup orang percaya berliku-liku serta penuh dengan tantangan. Karena itu kita harus berani untuk mengubah kepahitan itu menjadi manis. Kita harus berjalan berdasarkan iman dan hidup dalam janji Allah. Jadi memang perjalanan hidup kita penuh liku-likunya. Namun saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Bahwa pertolongan Tuhan pasti indah dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Perjalanan hidup orang Kristen dan penuh liku-likunya, tetapi bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan perkara luar biasa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.